Kisah ini menceritakan seorang anak yatim piatu yang hidup sebatang kara. Ia bersahabat dengan seekor ular raksasa di hutan Kalimantan. Namun, ketika anak itu beranjak dewasa, sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Mari kita simak kisah lengkapnya dan tulis kobiltu di kolom komentar supaya kita diberikan kesehatan, rezeki lancar dan umur yang barokah. Amin. Abdi, seorang anak berusia 7 tahun, baru saja kehilangan kedua orang tuanya dalam sebuah kecelakaan tragis. Hidupnya, yang dulunya hangat dan penuh kasih sayang, berubah drastis menjadi sunyi dan penuh penderitaan. Orang-orang di sekitarnya hanya memandang dengan iba tanpa benar-benar memberikan bantuan. Seharusnya, Abdi bisa tinggal di rumah peninggalan orang tuanya. Namun, rumah itu dirampas oleh pamannya yang serakah dan kasar, yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri. Sebagai anak kecil, Abdi tak bisa berbuat banyak. Ia hanya pasrah ketika satu-satunya tempat perlindungannya direbut. Kehilangan rumah membuatnya harus hidup di jalanan desa tanpa makanan dan tempat tinggal, menjadikannya seorang gelandangan di usia yang masih sangat muda. Setiap hari, ia berjalan tanpa arah, berharap ada orang baik hati yang mau memberinya makan atau sedikit perhatian. Tubuhnya yang kurus semakin lemah karena kelaparan, tetapi ia terus berusaha bertahan dengan segala keterbatasan. Saat malam tiba, Abdi berbaring di bawah langit terbuka, merindukan kasih sayang dan perhatian yang dulu selalu diberikan oleh orang tuanya. Suatu hari, ketika ia mencoba mencari makanan di pasar desa, sekelompok anak-anak datang menghampirinya. Mereka mengganggunya tanpa alasan, mengejek dan menghina Abdi dengan sebutan anak yatim piatu tak berguna. Penampilan Abdi yang kumal dan pakaiannya yang lusuh membuat mereka semakin mengejeknya. Abdi merasa terpojok dan sangat terluka. Dengan hati penuh kesedihan, ia hanya bisa menahan tangis dan menerima perlakuan buruk itu. Dunia terasa begitu kejam, seolah tak ada lagi harapan atau tempat aman untuknya. Merasa tidak ada yang peduli, Abdi memutuskan pergi ke hutan yang sunyi. Di sana, ia merasa lebih tenang meskipun hidupnya semakin berat. Setiap hari, ia menjelajahi hutan, berharap menemukan sesuatu untuk dimakan, seperti buah-buahan liar atau daun-daun yang layak disantap. Hutan pun menjadi tempat barunya untuk berlindung dari dinginnya malam dan panasnya siang. Abdi mulai terbiasa hidup sendirian di tengah rimbunnya pepohonan. Meski hatinya sunyi, ia merasa lebih aman jauh dari ejekan orang-orang di desa. Suatu pagi, saat mencari buah liar, Abdi mendengar suara samar dari dalam sebuah gua. Suara itu seperti hembusan napas berat disertai erangan pelan. Dipenuhi rasa penasaran, ia mendekati pintu gua. Meski sedikit takut, keberanian dalam hatinya mendorongnya untuk melangkah masuk ke dalam gua yang gelap dan lembab itu. Setelah beberapa saat, matanya menangkap pemandangan mengejutkan. Seekor ular raksasa terbaring lemah di sudut gua. Tubuh ular itu terluka parah, sisiknya penuh goresan, dan napasnya tersengal. Rasa iba memenuhi hati Abdi. Ia mendekati ular itu perlahan, lalu mencoba merawatnya dengan dedaunan yang ia kumpulkan di hutan. Hari demi hari, luka pada tubuh ular itu mulai membaik. Ular tersebut tampak semakin kuat dan sehat. Dengan penuh rasa syukur, Abdi memberi nama ular itu Seno, sebagai simbol ikatan di antara mereka. Seno tampak memahami kebaikan Abdi dan mulai menunjukkan perhatian padanya. Kini, Abdi tidak lagi merasa sendirian. Ia memiliki teman yang setia, teman yang menjadi pelindung sekaligus satu-satunya tempatnya bersandar di dunia yang penuh kesunyian ini. Sejak sembuh, Seno selalu berada di dekat Abdi. Mereka saling melindungi, seolah menyadari bahwa masing-masing adalah makhluk yang sama-sama kesepian. Abdi merasa lebih aman dengan kehadiran Seno di sisinya. Sementara itu, Seno tampak sigap mengawasi setiap langkah Abdi saat ia menjelajahi hutan. Ular raksasa itu bergerak dengan anggun, seolah memastikan tidak ada bahaya yang mengancam anak kecil itu. Persahabatan mereka kian erat. Kehadiran Seno terasa seperti pelindung yang tak tergantikan bagi Abdi. Saat malam tiba dan hutan diselimuti kesunyian,
Abdi sering duduk merenung di bawah langit malam. Dalam keheningan itu, ia menahan segala kesedihan dan mengenang masa-masa indah yang pernah ia miliki. Air mata sering mengalir di pipi Abdi saat ia mengenang kedua orang tuanya yang begitu dirindukan. Seno, yang peka terhadap perasaan Abdi, mengusap-usapkan tubuhnya di sekitar anak itu, seolah berusaha memberikan kehangatan dan rasa nyaman. Kehangatan yang diberikan Seno membuat Abdi merasa tidak benar-benar sendirian. Setiap usapan lembut dari sisik Seno mengingatkan Abdi bahwa ia masih memiliki seorang teman yang setia. Di dalam kesunyian hutan, Abdi sering berbicara pada Seno, meskipun ia tahu ular itu tidak bisa menjawab. "Kamu satu-satunya temanku sekarang, Seno," bisiknya pelan sambil menatap wajah besar ular itu. Di dalam dirinya, Abdi merasa yakin bahwa Seno memahami kata-katanya. Seno pun seolah merespons dengan gerakan kepala kecil, seakan memberi tanda bahwa ia mendengar. Ada ikatan yang perlahan terjalin di antara mereka, melampaui batas antara manusia dan hewan. Hari-hari di hutan tidak mudah bagi Abdi. Buah-buahan liar yang ia temukan seringkali tidak cukup untuk mengenyangkan perutnya. Kadang-kadang, ia harus bertahan dalam kelaparan, membuat tubuhnya semakin lemah. Rasa putus asa kerap menghampirinya, tetapi Seno selalu ada di sisinya, menyaksikan perjuangan keras Abdi untuk bertahan hidup. Suatu malam, ketika Abdi terbaring lemah karena kelaparan, Seno datang dengan membawa seekor kelinci kecil di mulutnya. Meski berat hati, Abdi menerima pemberian Seno dan memasak kelinci itu untuk dimakan. Namun, setiap kali ia menyantap daging yang Seno bawakan, perasaan bersalah menghantuinya. Ia merasa sedih karena harus mengorbankan makhluk lain demi bertahan hidup. Di tengah segala kesulitan, Abdi berusaha bangkit. Dengan perlahan, ia mulai mengenali berbagai tumbuhan dan buah-buahan yang aman untuk dimakan, mengandalkan ingatan tentang apa yang pernah diajarkan ibunya dahulu. Setiap hari, ia mengumpulkan makanan dari hutan, mengandalkan kekuatan dirinya sendiri untuk terus hidup untuk bertahan. Abdi belajar beradaptasi dengan cuaca hutan yang sulit diprediksi serta malam-malam yang dingin. Kehidupan di hutan mengajarkannya menjadi lebih mandiri. Perlahan, ia merasa hutan mulai menerima kehadirannya sebagai bagian dari kesunyian yang damai. Suatu pagi, saat Abdi duduk di dekat pintu gua sambil menikmati udara segar, ia mendengar suara langkah kaki. Suara itu berbeda dari suara binatang yang biasa ia dengar di hutan. Suara itu berat, teratur, dan terasa asing. Dengan hati-hati, Abdi mendengarkan lebih saksama. Tak lama kemudian, ia sadar bahwa suara itu adalah langkah manusia. Perasaan cemas segera menyelimutinya. Ia bergegas menuju Seno untuk memberikan isyarat agar ular raksasa itu tetap tenang dan tidak mengeluarkan suara. Dengan hati-hati, Abdi menyelinap ke balik bebatuan, mengintip ke arah sumber suara. Ternyata, para pendatang itu adalah sekelompok pemburu. Dari percakapan mereka, Abdi mendengar bahwa mereka sedang mencari seekor binatang besar yang dianggap berbahaya. Mereka menduga hewan itu bersembunyi di dekat gua. Jantung Abdi berdegup kencang. Ia merasa ketakutan membayangkan jika para pemburu itu menemukan Seno, satu-satunya teman setianya. Para pemburu terus menyisir area sekitar gua. Namun, setelah beberapa waktu, mereka tidak menemukan apapun yang mencurigakan. Akhirnya, mereka menyerah dan melanjutkan pencarian ke bagian lain hutan. Meski mereka telah pergi, kejadian itu meninggalkan rasa takut yang mendalam bagi Abdi. Ia menyadari bahwa Seno bisa berada dalam bahaya jika manusia menemukannya. Perasaan itu membuat Abdi semakin berhati-hati. Sejak saat itu, ia selalu berusaha untuk tidak meninggalkan jejak yang bisa menarik perhatian orang asing ke gua tempat Seno tinggal. Malam-malam berikutnya, Seno tampak memahami kecemasan Abdi. Ular besar itu selalu berada di dekatnya, memberikan rasa aman dengan tubuhnya yang hangat. Dalam keheningan hutan, mereka saling menjaga dan menguatkan satu sama lain, mengatasi ketakutan bersama-sama. Seno tampak memahami bahwa dirinya adalah pelindung bagi Abdi, teman kecilnya yang lemah dan rapuh di hutan luas ini. Mereka hanya memiliki satu sama lain, menjadi klu Seno yang saling menyayangi dan menguatkan. Bersama-sama, Abdi dan Seno menjalani hari-hari, menjadikan hutan sebagai rumah mereka. Suatu sore,
Ketika matahari mulai tenggelam di balik pepohonan, Abdi pergi mencari kayu bakar untuk menghangatkan diri di malam hari. Namun, tanpa sengaja, ia melangkah di atas tanah licin dan terpeleset. Tubuhnya terjatuh ke dalam jurang kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Ia terhempas, dan kakinya membentur batu tajam di dasar jurang. Rasa sakit luar biasa menjalar dari kakinya yang terluka, membuatnya sulit berdiri. Dalam kepanikan dan kesakitan, Abdi berteriak memanggil Seno, berharap sahabatnya itu mendengar. Tidak lama kemudian, Seno yang berada tidak jauh dari sana langsung meluncur ke arah suara Abdi. Dengan cepat, ia menemukan Abdi terbaring kesakitan di dasar jurang. Seno menundukkan tubuh besarnya, membiarkan Abdi meraih sisiknya yang kokoh. Perlahan, ular raksasa itu membawa Abdi kembali ke gua dengan sangat hati-hati agar tidak menambah rasa sakit pada kaki Abdi. Momen itu menjadi bukti nyata bagi Abdi bahwa Seno adalah sahabat sejati, pelindung yang selalu ada di sisinya. Setelah tiba di gua, Abdi terbaring lemah. Kakinya yang bengkak membuatnya tidak bisa bergerak seperti biasanya. Ia hanya bisa pasrah, berharap cederanya segera sembuh. Seno, yang seakan memahami kondisi Abdi, mulai mencarikan makanan untuknya. Setiap hari, Seno menangkap hewan-hewan kecil dan membawanya ke sisi Abdi. Perhatian yang diberikan Seno mengisi kekosongan di hati Abdi. Kasih sayang itu mengingatkannya pada cinta orang tuanya yang telah tiada. Dalam diam, Abdi sering berbicara kepada Seno, mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Kamu satu-satunya clue Seno yang aku punya sekarang, Seno," bisik Abdi dengan suara lemah sambil mengelus kepala besar ular itu. Seno tampak menatapnya dengan lembut, seolah mengerti betapa pentingnya ia bagi Abdi. Dalam kesunyian gua, mereka berbagi rasa aman dan persahabatan yang tulus, menguatkan satu sama lain untuk terus bertahan. Beberapa hari kemudian, bengkak di kaki Abdi perlahan mereda. Ia mulai bisa berjalan kembali meskipun rasa nyeri masih sesekali terasa. Kebahagiaan terpancar di wajahnya, karena kini ia bisa kembali beraktivitas. Ia menyadari betapa besar arti Seno baginya, sahabat setia yang selalu ada di sisinya. Hari-hari terus berlalu, dan Abdi mulai terbiasa dengan kehidupan di hutan bersama Seno. Persahabatan mereka semakin kuat, menjadi penghiburan di tengah kesepian dan tantangan hidup yang berat. Bagi Abdi, hutan kini terasa seperti rumah, tempat yang jauh dari keramaian dan ancaman dunia luar. Namun, takdir belum selesai menguji kekuatan Abdi. Suatu malam yang kelam, langit dipenuhi awan mendung. Angin kencang mulai bertiup, diikuti oleh hujan deras yang tiba-tiba mengguyur hutan. Petir menyambar, disertai gemuruh yang mengguncang, membuat ranting dan dedaunan beterbangan. Abdi dan Seno berlindung di dalam gua, tempat mereka tinggal. Namun, derasnya hujan membuat air masuk dan membanjiri persembunyian mereka. Air semakin naik, membasahi pakaian dan tubuh Abdi. Kedinginan mulai menjalar, membuat tubuhnya menggigil hebat. Rasa takut menyelimuti Abdi, yang hanya bisa berusaha bertahan di tengah badai yang mengamuk. Melihat sahabat kecilnya kedinginan, Seno segera bergerak mendekat. Ia melingkarkan tubuhnya di sekitar Abdi, memberikan kehangatan dengan sisiknya yang kokoh. Ular raksasa itu menjaga agar air tidak langsung mengenai Abdi sebanyak mungkin. Dalam malam yang penuh kecemasan, kehadiran Seno memberi Abdi rasa nyaman dan aman meskipun badai terus menggila di luar. Ketika pagi tiba, badai akhirnya mereda. Namun, cobaan malam itu meninggalkan jejak. Abdi jatuh sakit akibat semalaman berada dalam dinginnya genangan air. Meski begitu, ia bersyukur masih memiliki Seno yang selalu setia mendampinginya, memberikan perlindungan dan kekuatan di setiap ujian hidup. Tubuh Abdi yang demam dan lemah membuat Seno tampak cemas. Meski kondisinya masih melemah, Abdi tersenyum kecil dan mengucapkan terima kasih pada Seno, sahabat setianya yang telah menjaga tanpa henti sepanjang malam. Hari demi hari, Seno tetap berada di sisi Abdi, menemani saat ia beristirahat untuk memulihkan diri. Perlahan-lahan, kondisi Abdi membaik, meskipun tubuhnya masih terasa lemah. Di tengah rasa syukur akan kehadiran Seno, ada sebersit kerinduan dalam hati Abdi, kerinduan pada kehidupan manusia yang dulu ia kenal. Suatu hari, ketika sedang menjelajahi gua untuk mengusir rasa bosan,
Mata Abdi tertumbuk pada sesuatu yang berkilauan di sudut gelap. Dengan hati-hati, ia mendekati benda tersebut. Ketika disentuh, ia menyadari bahwa itu adalah sebuah batu permata berwarna biru terang yang memancarkan kilauan indah, seolah-olah tersimpan di sana untuknya. Kilauan permata itu mengusik pikirannya. Meski kagum akan keindahannya, Abdi bertanya-tanya apakah ini hanya sekadar kebetulan atau mungkin sebuah tanda dari alam, memberinya harapan baru di tengah kesepian hidupnya di hutan. Sambil memegang batu tersebut, Abdi merasakan kehangatan aneh yang seakan memberinya kekuatan. Ia menatap Seno, yang berdiri tak jauh darinya, seolah ingin bertanya apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dalam diam, mereka kembali terhubung. Dua makhluk yang saling melengkapi, di tengah hutan yang menjadi rumah sekaligus tempat penuh misteri. Meskipun Abdi tidak terlalu memahami tentang batu mulia, ia merasa bahwa benda itu memiliki arti yang mendalam. Dengan hati-hati, ia membungkus batu tersebut menggunakan dedaunan kering, lalu menyimpannya di tempat yang aman. Ia berharap, suatu hari nanti, batu itu bisa menjadi jalan keluar dari kehidupannya yang sunyi dan penuh kesendirian. Malam itu, di dalam gua kecil yang diterangi oleh nyala api unggun, Abdi memutuskan untuk menunjukkan batu permata tersebut kepada Seno. Ia duduk di sisi sahabat raksasanya, meletakkan batu itu di telapak tangan Seno, lalu berkata dengan penuh harapan, "Mungkin batu ini bisa membantu kita keluar dari sini, Seno." Suara Abdi dipenuhi impian dan tekad untuk memperbaiki kehidupan mereka yang serba terbatas di dalam hutan. Namun, Seno hanya memandang batu itu dengan sorot mata kosong, seolah tidak memahami arti dari benda yang ditemukan Abdi. Ular raksasa itu tidak pernah berbicara, tetapi kehadirannya yang tenang selalu memberi rasa aman bagi Abdi. Walau tanpa kata-kata, Abdi merasa bahwa sahabatnya memahami dan mendengar isi hatinya. Waktu terus berlalu, dan Abdi tumbuh menjadi semakin kuat seiring bertambahnya usia. Meski begitu, ia masih sering merasa terperangkap dalam hutan yang sunyi. Namun, kehadiran Seno di sisinya selalu menjadi pelipur lara. Meski ada saat-saat di mana kesendirian terasa menyesakan, ikatan yang dimilikinya dengan Seno tetap menjadi penguat. Pada suatu malam yang cerah, ketika bintang-bintang bertaburan di langit, Abdi memecah keheningan. Dengan suara yang penuh keyakinan, ia berkata, "Seno, suatu hari nanti aku ingin meninggalkan hutan ini. Aku ingin menemukan dunia yang lebih baik di luar sana." Kata-kata itu membawa kerinduan yang mendalam, sebuah mimpi untuk keluar dari hutan yang selama ini menjadi dunianya. Seno, yang mendengar kata-kata itu dengan seksama, mengangguk perlahan. Meski tidak bisa berbicara, gerakan kecil itu seakan menjadi tanda bahwa ia mengerti keinginan sahabat kecilnya. Ikatan kuat antara keduanya begitu nyata, meskipun Abdi tidak pernah tahu pasti apakah Seno merasakan hal yang sama. Tetapi bagi Abdi, keberadaan Seno di sisinya sudah lebih dari cukup. Ia merasa dikuatkan oleh dukungan tak terlihat. Impian dan harapan Abdi untuk keluar dari hutan perlahan semakin membesar, seiring berjalannya waktu. Namun, di balik itu, ada ketakutan yang terus menghantuinya. Abdi takut meninggalkan Seno, sahabat sejati yang selalu setia mendampinginya dalam suka dan duka. Seringkali, Abdi terjebak dalam pergulatan batin. Bagaimana mungkin ia bisa pergi, meninggalkan makhluk yang telah merawatnya, melindunginya, dan menjadi satu-satunya teman sejati yang ia miliki? Namun, di sisi lain, keinginannya untuk menemukan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih bebas dan manusiawi, terus membara dalam hatinya. Abdi sadar, suatu hari nanti, ia harus membuat keputusan yang sangat berat. Seno, yang selalu berada di sisinya, mungkin tidak benar-benar memahami apa arti keputusan itu. Namun, Abdi yakin bahwa ikatan di antara mereka, meskipun diuji oleh perpisahan, tidak akan pernah pudar. Hutan yang telah menjadi rumah mereka selama bertahun-tahun, tempat di mana ia dan Seno membangun persahabatan yang tak tergoyahkan, kini terasa semakin menyesakan. Abdi tahu bahwa langkah menuju kebebasan berarti meninggalkan satu-satunya tempat yang ia kenal, dan yang lebih menyakitkan, sahabat yang telah menjadi bagian dari dirinya. Hari perpisahan itu pun tiba. Dengan hati yang berat, Abdi berdiri di hadapan Seno. Mata mereka bertemu, penuh emosi yang tak terucap.
Seolah mengerti bahwa perpisahan ini tidak dapat dihindari, Seno mendekat, menyentuhkan tubuhnya yang besar ke arah Abdi. Air mata mengalir di wajah Abdi, dan ia tahu, ini adalah saat terakhir mereka bersama. Keheningan malam dipenuhi oleh kesedihan yang mendalam. Seno mengusap tubuhnya di sekitar Abdi, seakan ingin meninggalkan pesan terakhir. Meskipun mereka terpisah, ikatan persahabatan mereka akan tetap abadi. Abdi memeluk tubuh besar Seno, merasakan kehangatan yang telah lama menemaninya. Dalam keheningan itu, Abdi tahu, meskipun perjalanan mereka kini berbeda, cinta dan kenangan di antara mereka akan selalu hidup dalam hatinya. Air mata mengalir deras di wajah Abdi, sementara Seno menundukkan kepalanya, seolah memberi restu kepada sahabat kecilnya untuk memulai hidup yang baru. Meski terasa berat, Abdi tahu bahwa ini adalah langkah yang harus ia ambil demi masa depannya. Setelah beberapa saat yang dipenuhi haru, ia berbalik dengan hati yang hancur dan perlahan meninggalkan Seno, melangkah keluar dari hutan yang selama ini menjadi tempat perlindungan dan rumah baginya. Dengan langkah gontai namun penuh tekad, Abdi menembus lebatnya hutan. Hari demi hari ia terus berjalan, melewati pepohonan tinggi yang menjadi saksi perjalanan panjangnya. Akhirnya, setelah perjuangan yang melelahkan, Abdi berhasil keluar dari hutan. Dunia luar terbentang di hadapannya, luas, penuh kemungkinan, dan menawarkan kebebasan yang selama ini hanya menjadi angan-angan. Namun, kebebasan itu tidak datang tanpa bayaran. Di balik rasa lega, ada kehampaan yang terus menghantuinya. Rasa kehilangan begitu kuat, terutama saat ia memikirkan sahabatnya, Seno. Dalam genggamannya, Abdi memeluk batu permata yang telah ia simpan dengan penuh hati-hati selama bertahun-tahun. Batu itu adalah simbol harapan, pengingat perjalanan panjangnya, dan ikatan dengan masa lalunya. Beberapa waktu kemudian, Abdi memutuskan untuk membawa batu permata tersebut ke sebuah pelelangan besar. Kilauan batu itu memikat banyak orang, dan setelah persaingan sengit, batu permata itu terjual dengan seno yang fantastis. Dengan kekayaan baru di tangannya, Abdi mulai merancang kehidupan yang lebih baik. Ia memanfaatkan hasil penjualannya untuk membangun masa depan yang penuh peluang, sebuah usaha yang memberinya pijakan di dunia baru. Namun, meski kehidupannya kini berubah, Abdi tidak pernah melupakan Seno. Pada suatu malam yang hening, ia duduk termenung di bawah bintang-bintang, mengenang sahabat sejatinya. Seno adalah makhluk yang mengajarinya tentang kesetiaan, perlindungan, dan kasih sayang yang murni. Jarak dan waktu mungkin memisahkan mereka, tetapi kenangan itu tetap hidup di hati Abdi, menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Dalam hatinya, Abdi menyimpan harapan. Suatu hari nanti, ia akan kembali ke hutan. Ia ingin bertemu lagi dengan Seno, sahabat yang tak pernah tergantikan, dan menunjukkan bahwa meskipun mereka telah berpisah, ikatan di antara mereka tetap abadi.